Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk Anda. Dan di malam hari ini kita kedatangan tamu Mas Muhammad Tawaburohim. Ya, betul. Ketua OI Kabupaten Magetan. Bersama dengan Mas Ferry Irianto. Ya. Beliau adalah Sekretaris OI. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam, sehat. Sehat. Kalau minum minuman ini pasti sehat. Iya, siap. Ya, mereka berada dari organisasi masyarakat orang Indonesia. Ya, Karena kita ormas. jarang mengundang. Ya. Teman-teman dari LSM belum. Kayaknya baru jenengan berdua ini. Oh gitu ya. Iya. Mantap. Karena kita lihat integritasnya luar biasa. Beliau berdua. Yang kita bahas di malam hari ini adalah organisasi masyarakat yang berbudaya dan berekonomi dengan kemandirian sopan. Nah, ini merupakan tagline Mas ya, ini sopan Ya, ini Mas ya. siap. Itu sudah harga mati itu sudah Harga mati. Ya. Nah, mungkin sebelum kita lebih dalam lagi bisa dijelasin dong artinya sopan itu apa? siap. Kata sopan aja menurut kita, aduh ini angle-nya, oh ini orang baik-baik. Ya amin lah, amin. Doa itu doa. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Bahasanya sopan itu dengan kemandirian adalah S-nya adalah seni, Ya. O-nya adalah olahraga. Nanti seni itu mencakup dengan budaya juga, olahraga, P-nya itu pendidikan, A-nya itu akhlak, N-nya itu adalah niaga. Jadi dengan kemandirian, dengan kalau kita bisa melaksanakan daripada itu, pakem itu, insya Allah dengan kita bermasyarakat, kita berbaur dengan masyarakat, sudah sebagai pusaka yang sangat ampuh. Nah, salah satunya kemarin kita bertanda tangan bahasanya MOU dengan dinas-dinas, mulai dari dinas pariwisata dengan dinas pekerjaan itu Disnaker kalau dianu, terus dengan dinas koperasi. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bersinergi dengan pemerintah, berarti stakeholder yang ada di kabupaten lokal ini. Jadi di mana ada, jadi pemerintah membutuhkan tenaga kita siap ikut andil dan memeriahkan. Bahasanya untuk ikut mensukseskan, khususnya di Kabupaten Magetan. Nah, kita ada kemarin namanya pameran budaya. Kita angkat budaya yang ada di Magetan, sejarahnya. Seperti yang kita angkat kemarin adalah tentang dengan distrik, apa sih distrik? Distrik yang ada di Mospati itu kan kadipaten daripada Mbah Ronggo Prawiro Dirjo III. Nah, kita isi, sampaikan sejarahnya kepada masyarakat, kepada santri, tidak hanya orang umum, SMA, siswa dan mahasiswa, itu kita sampaikan. Dan kita isi dengan selingan namanya ekonomi dan budaya-budaya yang kita sampaikan. Ada reog, ada sholawatan, ada secara umum hari ini adalah akustik dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Dan memang kita masih minim banget Mas ya. Sangat minim. Terkait literasi. Ya keraton yang ada di Mas Pati gitu, yang kalau kegiatan dari sisi kegiatan betul, gitu, sangat betul. Kita coba kemarin sowan ke dinas pariwisata dan kita minta restu, akhirnya alhamdulillah itu direstui dan kita membuat program seperti itu. Dan setelah itu tidak cukup pada itu, jadi kita juga napak tilas di mana sih beliau-beliau ini disemayamkan, dan kita ziarah ke makam-makam beliau. Dan kita melihat situs-situsnya di sana, apa yang perlu kita bahasanya kita jaga, termasuk itu kan warisan-warisan yang harus kita jaga ya. Dan kita harus tahu. Dan saya kemarin tuh masuk di belakangnya itu sampai masya Allah sangat prihatin. Dan alhamdulillah itu kita membuat surat ke kecamatan dan masyarakat sekitar, dibantu oleh Disparbud, kita bersih-bersih di sana sampai rumputnya sampai segini. Sangat tidak terawat. Dan alhamdulillah malah ada yang masyarakat itu minta, Mas ini kurang sempurna, bagaimana kita ngumpul lagi, bersih-bersih lagi. Setelah saya melihat di belakang itu banyak cagar budaya, sampai bekas-bekas pondasi, bekas itu cagak, ompak itu terbengkalai.
dan tidak tercatat atau mungkin tersimpan dengan rapi, mungkin seperti itu. Dan itu nilai historis yang Ya sangat kalau hilang historis. itu nggak tergantikan. Ya, imani-mani. Itu kan termasuk karakter kita atau itu jati diri kita. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Mas, kalau kegiatan kemarin kan saya sempat ketemu dengan ini. Iya, iya. Ini berawalnya dari mana? Akhirnya kemudian jenahnya organisasi masyarakat ini akhirnya mau melakukan kegiatan ini. Ini mohon saya di Magetan kayaknya belum pernah deh menemukan teman-teman yang bergerak di bidang budaya, kemudian melakukan pameran, kemudian edukasi masyarakat. Ini masih apa ya? Tabu. Langka gitu loh, karena langka banget dilakukan oleh teman-teman gitu loh. Kalau mungkin penggiat ya ada sih, cuma sekelas kayak bisa membuat pameran itu saya belum banyak yang mendapatkannya. Ini kemarin gimana rencananya awal seperti apa gitu? Itu kita belajar dulu. Ya, belajar budayanya dulu. Jadi kita pelajari, terus kita ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan budaya terkait dengan keris. Itu kan pernah ada pameran itu, kita masuk di setiap kabupaten. Karena apa itu untuk menjadi jaringan kita, jadi untuk mendatangkan tidak hanya dari lokal, kita undang daripada tetangga-tetangga kabupaten itu. Kita isi seperti itu. Ya alhamdulillah hadir dari Ponorogo, Madiun, Ngawi dan sekitarnya. Mas Ferry, selain bidang budaya kan, biasanya ngapain sih teman-teman yang di OI ini? Untuk kemarin ada kegiatan di lingkungan. Jadi kemarin kan sebagian dari anggota kami ada yang membuka sebuah perkemahan untuk Doro Pelausan. Ya di situ ada lahan perhutani yang dimanfaatkan oleh warga. Nantinya dijadikan perkemahan, bumi perkemahan. Dan di situ namanya bumi perkemahan Buntuk Doro. Nah itu di situ diharapkan desa Buntuk Doro itu mempunyai ikon yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih bisa bersinergi dengan alam dan tentunya bisa memungkinkan dapat menambah PAD desa itu sendiri. Jadi kami tidak hanya sekedar rapat saja, tapi pertama itu kita bergerak di lingkungan. Lalu setelah itu Pak Ketua punya gagasan di Maspati, di distrik Maspati, yaitu membuat sebuah napak tilas budaya. Di situ ada pameran ake, keris dan sebagainya, itu sebagai wadah. Ada ekonomi kreatif seperti ini, produk-produk kayak gini. Kita kerjasama dengan RPM, Rumah Promosi Magetan itu, kita minta teman-teman hadir di situ dan untuk memeriahkan, dan kita bantu promosinya seperti itu. Saya baru ketemu 5 menit gitu. Tapi kegiatannya banyak, ini masih banyak. Saya masih tertarik banget untuk lebih tahu lebih dalam lagi. Saya kembali ke Mas Ferry dulu, Mas. Banyak sekali. Terkait ini bukan. Karena saya juga pecinta alam gitu. Dengan saya juga pernah bikin pelatihan di itu yang di Buntuk Doro itu ya. Nah, daerah situ gitu. Nah, artinya kalau mau bikin perkemahan, kemudian apa yang mau dikembangkan di sana? Mungkin bisa kita bisa back to nature atau apa gitu untuk konsepnya yang ditawarkan oleh teman-teman OI di sana. Untuk di bumi perkemahan itu sendiri kan ditawarkan konsepnya itu kan lebih ke alam. Jadi misalkan ada bulan purnama, itu ada perkemahan di situ, ada perkemahan Sabtu Minggu, itu diusahakan ada. Kan kemarin sudah ada berkali-kali kegiatan, walaupun saya tidak aktif kan secara langsung, saya kan pertama yang membuka itu bersama dengan aparat pemerintah desa dan juga tim di situ. Dan intinya kan kembali lagi membangun sinergi antara organisasi pemuda dengan pemerintah setempat dan juga tentunya bisa mengembangkan ekonomi kreatif di dalam budaya itu sendiri kan. Budaya yaitu menghormati leluhur, yaitu kan selalu mengingatkan bahwasanya alam itu penting. Jadi kan kembali lagi ke alam lah, kan kita dari alam kembali ke alam, jadi harus selalu bersinergi. Kalau potensi menjaga potensi di sana itu kan sayuran ya? Ada sayuran di samping-samping banyak itu. Sekali di sana. Banyak. Artinya kalau potensi dari sisi pertanian ada. Dari view, mau bagus sunrise gitu ya. Kita kemarin juga ini ikan, tebar ikan di sungai, berarti agar ekosistemnya terjaga gitu di situ. Ikan laut air tawar. Yang pegunungan atas jenisnya tuh.
Dan di sana kayaknya memang belum terekspor sama sekali belum terekspos. Sebenarnya sudah ada spot-spot di situ, ada hiking itu juga ada dari KKN UNS sama UUI IGP Keri Madiun juga ada. Nah itu tapi ya itu belum terlalu diekspor mungkin. Iya. Karena saya ke sana baru sekali gitu kan. Iya. Sekarang sudah pangling. Nah, ini. Hari jenengan main ke sana udah pangling semua. Iya. Kalau di sana udah pangling. Ya. Mas Agus, kalau terkait hal itu apa yang mau dikembangkan di sana? Mungkin jenengan selaku orang Mas OI kan punya jaringan luas mungkin ya. Mungkin ada agenda tertentu yang mau dilaksanakan atau apa yang untuk lebih mengembangkan lagi gitu. Ya kalau ini kita masih menjalankan yang jangka dekat. Nanti untuk program di sana mungkin untuk sementara seperti itu kita mungkin hanya bisa mengontrol dan kita melihat kurang apa nanti mungkin dari tim yang ada di sana bisa membantu. Dan kita punya agenda terdekat ini belum ada 1 bulan katakanlah kita pameran budaya ini ada namanya kegiatan apa Mas? Lomba parade musik Magetan ya, dalam rangka hari ulang tahun BPKOI yang ke-20 dan hari ulang tahun kita bersinergi dengan Kodim 0804 dengan hari ulang tahun TNI yang ke-78 bareng juga dengan hari ulang tahun Magetan, Kabupaten Magetan. Pokoknya ini maraton, teman-teman itu mintanya maraton. Kalau sampai luar biasa ini. Insya Allah kita menghadirkan daripada mahasiswa dan khalayak umum. Kita lombakan di situ dengan mendatangkan para juri nasional juga. Nanti ada. Lebih detail dulu dong, Mas, terkait kegiatan parade musik nanti itu kapan? Kemudian siapa aja yang bisa berpartisipasi nanti? Kemudian kalau ada jurinya juga, itu kan, juri nasional ya. Nah ini seperti apa? Dan dengan kegiatan ini apa sih yang mau diharapkan dari musisi di Kabupaten Magetan? Karena banyak talenta yang ada. Sangat banyak di Magetan itu banyak talenta yang belum ada wadah yang bahasanya Karena ada cara itu kan dimunculkan. Jadi kader-kader yang ahli dalam bidang musik itu dimunculkan. Jadi masyarakat, khususnya masyarakat lah. Iya. Dan itu kan salah satu strategi kita ya, untuk menyampaikan seperti apa sih yang namanya kemandirian sopan itu. Jadi secara tidak sadar kita sudah seperti itu. Ya, insya Allah nanti juri kita itu ada namanya Dalangpur. Dari Ngawi ini kan nasional. Iya. Kelasnya nasional, beliau itu all out banget. Ya. Terus ada teman-teman nanti dari Jawa Timur lah, dari teman-teman musisi, insya Allah kita undang juga. Untuk hadiahnya ada insya Allah. Ada. Lomba satu Sudah berapa? disebar. Ya. Sebetulnya kalau seniman itu Mas, Iya. hadiahnya bagaimana dia bisa apa ya? Bisa manggung. Ya, itu udah luar biasa gitu. Ya. Daripada uang mungkin ya saya lebih bagus bentuk mas karya saya kayak gitu. Iya. Itu kapan nanti dilaksanakan Mas? 27 28 ini. 27 di akhir Oktober. 28 ya Oktober ini. Tinggal berapa hari ini? Kalau teknis Mas, mungkin jenis musik apa sih yang boleh ikut, terus mendaftarnya kemana? Di situ kan akustik kan. Jadi di situ ada yang pertama temanya kenegaraan. Misalkan lagu-lagu ya kebangsaan itu yang pertama. Yang kedua nasional lah. Lagu dari Bang Iwan Fals sendiri. Mungkin bisa diaransemen ulang ataupun dengan seninya mereka. Atau dengan seni mereka. Dan yang ketiga adalah mungkin ada karya-karya yang baru kan bisa ditampilkan. Mungkin punya suara emas kan bisa kita munculkan di situ. Jadi tempatnya Mas nanti. Tempatnya di lapangan Taman Dharma Wangsa. Taman Dharma Wangsa. Iya. Dekat Pegadaian. Iya, dekat Pegadaian. Kalau untuk mendaftar gimana Mas? Tanggal 10 dibuka. Tanggal 10. Ini sudah tanggal berapa nih? Sampai 27 kan. 27 ya. 10 sampai 27 ya. Iya. Tanggal 10 sampai tanggal 27. Monggo. Kayak teman-teman. Kemana langsung ke kita ke BPKOI nanti bisa dilihat di Facebook ya, di link kita Facebook BPKOI Magetan nanti sudah ada di situ linknya, bisa langsung Google Form di situ. Enak. Nanti kita bantu untuk nomor kontaknya. Oh iya harus. Iya, sudah. Dan linknya nanti dimasukkan nanti. Nanti kan kita bantu
Ya. di bawah ya, di komen di bawah Oke. pertanyaan ini nanti kita Nomornya bla bla bla. Oke. Udah siapa nanti Iya, gitu. Mas, artinya sebenarnya organisasi masyarakat non LSM ini bisa merambah ke semua Iya, lini masyarakat. semuanya ya. Kalau OI sendiri, oke yang jelas tahu ini seperti apa bisa mengorkestrasi kegiatan seperti itu. Kan belum ada 1 bulan itu udah kegiatan kayak gitu. Ya kita tinggal menjalankan daripada pakem tadi, dari kemandirian sopan tadi. Ya. Pilarnya organisasi. Pilarnya itu kan itu Pilarnya kan ada 5. namanya seni budaya, olahraga, itu terkait dengan pemuda. Ini kita jalankan program dan kita bersinergi dengan pemerintah-pemerintah yang nyambung dengan program kita. Nah, itu salah satu tips kita untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan seperti itu. Bukan notabene dari buat kegiatan asal-asalan, enggak. Dan itu harus ada dari pihak-pihak dinas yang kita sinergi, itu seperti itu. Artinya komunikasi sangat penting dong. Sangat. Ya, sangat penting. Dan sebelum pelantikan dulu kita belum pelantikan. Harusnya itu kita hari raya, malam hari raya kita sudah sibuk dengan keluarga. Ya itu harus pulang kampung gitu. Itu nggak boleh pulang sama teman-teman. Ya ampun saya. Punya kegiatan namanya takbir budaya. Ini kan juga sudah implementasi dari kemandirian sopan tadi. Kita sinergi dengan Nyun Sewu, Ansor yang ada di Plausan. Nah, tepatnya ini kita juga di Plausan dengan MWCNU di Plausan. Tempatnya di Masjid Kimaketi. Itu pun sendiri dengan latar belakang kita nampak tilas. Jadi selesai kita audiensi dengan Pak Bupati menyampaikan pilar-pilar dari 5 itu, kita selesai langsung sowan ke para stakeholder atau pendiri-pendiri yang ada di tokoh-tokoh yang ada di Magetan, termasuk Mbah Ki Ageng Maketi. Ya, Ki Ageng Maketi, terus Mbah siapa yang Yoso Negoro. Dan akhirnya ini coba kita naik ke atas dulu lah. Ternyata ada namanya petilasan Masjid Kimaketi yang dari Magetan dibawa ke sana. Ini perlu kita upkan juga. Ya, alhamdulillah sukses, luar biasa, guyup, rukun, Pak Bupati juga hadir, alhamdulillah. Artinya sebagai kegiatan memang diramu ya tadi. Budaya. Ya. Ekonomi ya harus ada. Pokoknya lingkungan. Budaya harus, ekonomi, lingkungan itu minim harus kita angkat juga. Seperti yang di distrik kemarin. Kita selain daripada baksos gitu, dengan kan kita tidak hanya sendiri. Kita kerjasama dengan namanya paguyuban pedagang pasar dan tokoh masyarakat atau masyarakat yang ada di lingkungan distrik itu. Kita ajak baksos di pasar, kita ajak baksos di distrik. Setelah itu kita undang anak yatim piatu yang ada di sekitar itu, kita bantulah sedikit-sedikit untuk menjadi iya pokoknya gitu. Iya, dan ekonomi di situ harus kita alhamdulillah luar biasa sambutan daripada masyarakat itu. Nah ini saya berpikir gini Mas, satu kegiatan aja menang ya, anggarannya nggak sedikit gitu. Saya yakin deh itu nggak sedikit anggarannya. Nah ini bagaimana sih Mas mengatasi gitu masalah seperti itu? Kebanyakan kita mikirnya dulu, aduh mau bikin kegiatan, ngumpulkan orang aja sudah bingung kok. Panitia itu udah bingung. Masalah ya kita gunakan jaringan dan jaringan silaturahim tadi lah. Kita punya banyak saudara, pastilah banyak. Rezeki sudah ikut. Ya alhamdulillah itu dari paguyuban pedagang pasar pun sendiri sangat luar biasa antusiasnya. Karena apa, notabene beliau juga butuh support. Butuh warna yang harus mewarnai mereka. Akhirnya ya alhamdulillah ada reok, ada tampilan itu karena dari sumbangsih mereka. Pokoknya luar biasa masyarakat pasar yang ada di Mas Pati itu bagian pasar. Artinya baik akan ketemu. Iya, alhamdulillah orang-orang baik datang ya untuk mensukseskan itu. Ini perlu catat. Iya. Dan sampai kita itu gini, yang kita itu baru buat pameran budaya 1 kali. Iya.
sudah dititipin sama seorang pengusaha yang ada di Magetan itu dengan keris seharga 1 miliar yang kemarin jangan upload itu. Kita nggak bisa tidur itu. Sampai saya nunggu bagaimana ini? Sampai ini tak suruh tidur. Kamu tidur pokoknya tidur di bawahnya. Wah ini tanggung jawab 1 miliar. Alhamdulillah maraton luar biasa pokoknya. Itu apa ya bisa dibilang ya kepercayaan penuh dari masalah sampai itu kan 1 miliar loh. Iya, sampai saya tidur di bawahnya itu. Sama padahal kita, Pak orang baru buat sudah dikasih amanah seperti itu. Ya, alhamdulillah. Yang jelas tadi saya simpulkan tadi kayak tadi kita kemarin sampaikan no politik praktis. Berarti kita murni yaitu menyampaikan pilar-pilar daripada kemandirian sopan itu, dan kita tanpa ada tendensi apapun. Jadi tanpa ada tendensi. Bismillah kita belajar bahasanya apa ya bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk sekitarnya, untuk tadi disampaikan dengan alam, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, ya seperti itu. Kan kembali ke tema pelantikan kan membangun Magetan dengan sopan. Jadi sudah diplotkan di situ sopan itu. Jadi membangun Magetan dengan sopan. Jadi sudah betul-betul di bentengnya situ ya. Bentengnya di situ. Kata sopan itu aja kalau kita mau kita harus punya tagline sopan itu aja. Kita nggak bisa macam-macam gitu. Kalau macam-macam ya itu berarti kan pribadinya, bukan kalau secara umum ya kita boleh kita macam-macam. Tapi kan ini Mas, kita nggak mudah untuk mengajak masyarakat itu. Ya apapun lah terkait kegiatan apalagi berekonomian gitu. Ini bagaimana memantik untuk masyarakat, ayolah kita bekerja sama gitu. Kita unity, kita jadi satu untuk ya bagaimana Magetan ini bersama terutama dalam sisi perekonomian. Ini apa ramuan apa yang sehingga bisa dibilang kalau jenengan tadi kan bisa mandiri di bidang mandiri secara ekonomi, secara budaya pun juga kita terangkat. Jadi contohnya ini kita punya produk namanya kopi atau wedang ucap Cahangon ini. Ini kan wujud sebuah proses ekonomi kreatif. Sama halnya dengan keris itu. Keris itu mulai dari empunya, mulai dari yang buat areng, mulai yang buat warongkonya. Ini kan proses kearifan yang sudah diturunkan oleh para leluhur. Dan ini wujud yang namanya ekonomi kreatif. Ada 16 subsektor. Termasuk ini kita produk minuman, produk craft, produk musik lah yang akan kita sampaikan ini juga termasuk itu. Ya caranya ya sabar, pokoknya kita harus promosi. Ini bukan perjalanannya saya yakin cukup panjang. Sangat panjang ini, sangat panjang. Ini berangkatnya juga dari alam dulu, berangkat dari alam. Bisa diterangin dulu dong dari mana awalnya gitu loh. Teman-teman ngapain sih bikin produk wedang buah kayak gitu? Ini kebetulan produk ini produk dari anak pesantren yang ada di salah satu kabupaten Magetan di Pondok Pesantren Subulun Najah Magetan. Jadi notabene saya pribadi sebagai salah satu pengasuh di pondok pesantren. Ini sebuah amanah dan tanggung jawab kita. Bagaimana notabene para santri ini ketika sudah pulang di rumah tidak hanya mereka mengedepankan daripada namanya amplop atau bahasanya salam tempel. Kalau bahasanya gini, harus punya pemikiran yang kreatif. Jadi santri itu harus bisa mewarnai dirinya, mewarnai daripada lingkungannya. Ya, salah satunya kita bekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya hasilkan ini nyun sewu wedang kopi secang ini juga inspirasinya ketika saya di alam dulu ketika tahun-tahun 2000, 2008 itu kita sering-sering dan kita munculkan. Saya itu nangis ketika melihat nyun sewu ini agak cerita secara person nih. Jadi ketika melihat kayu terbakar, itu kita nangis, saya nangis. Padahal dari limbah tatal aja sendiri kalau kita mau memproses itu bisa menjadi produk yang nilai jualnya yang tinggi. Beneran. Akhirnya terwujud itu bisa menjadi piala, bisa menjadi kaligrafi. Dan saya ketika datang lagi ke hutan, saya melihat orang-orang itu mencari kayu bakar.
saya tanya, Pak, jenengan cari kayu bakar itu satu hari dapat berapa angkutan? 3. Rata-rata itu 30.000 per angkutan. Bayangkan. Bensinnya udah berapa? Bawahnya udah rekasannya, susahnya kayak gitu. Nah, akhirnya saya terinspirasi, itu ada namanya pohon secang, ada bijinya itu. Wah, bagaimana ini bisa saya proses dan bisa bermanfaat menjadi salah satu obat untuk masyarakat itu. Alhamdulillah terwujud menjadi seperti ini. Dan ini sudah, alhamdulillah, ini sudah menasional untuk produk kita, termasuk dalam binaan OPOP Jawa Timur. Itu kan tadi flashback perjalanan. Ide untuk membuat wedang. Secara premium itu dong. Tidak. Ya secara luhur kita, secara mbah-mbah sudah ada gen. Biasanya sudah ada ilmu yang disampaikan, akhirnya kita jadikan seperti ini. Kalau bilang risknya seperti apa? Risk untuk kan nge-mixnya, ini modelnya kita ketemu dengan model seperti ini. Ya karena ini pengalaman daripada orang tua dahulu. Berarti orang tua itu sering buat ramuan seperti ini. Ya seperti itu. Cuma cukup enggak, masih banyak sekali. Masih banyak. Itu di sini ada komposisinya, banyak sekali. Dan itu ada tanaman di lingkungan kita sendiri. Dan notabene hari ini tidak dimanfaatkan dan ngeri pokoknya. Tidak dimanfaatkan karena tidak tahu. Ya karena tidak tahu gitu. Makanya kan perlu dihidupkan kembali. Ya alhamdulillah itu dengan merek Cahangon itu. Cahangon ya. Cahangon. Nah ini buat Anda. Saya udah kemarin dikasih. Terus ini memang saya merasakan nggak ngecap ini. Khasiatnya itu luar biasa untuk stamina. Bukan stamina yang lain loh ya. Yang pasti ini bisa bilang banyak rempahnya. Iya. Gitu. Ada jahe, ada kunir, ada kapulaga, komplit, ada meniran, itu kan tanaman-tanaman toga. Jadi yang tidak tahu kita bisa dimanfaatkan menjadi sebuah produk seperti ini. Mas kalau ini dalam satu kemas ini berapa gram? Ada 100 gram. 100 gram. Bisa menjadi kurang lebih 100 gelas. 100 gelas. 100 gelas. Iya, saya baru 1 bulan lebih. Jadi satu pucuk buahnya cuma sedikit saja. Dan ini murni pure produknya dari santri. Berarti yang saya sampaikan ke anak-anak itu, para santri, jenengan buatnya ikhlas, dengan hatinya bersolawat. Tidak ada yang tahu bahwa ini menjadi sarana sehat orang banyak. Gitu. Bisa, pokoknya ya ini program atau yang saya sampaikan kepada anak-anak itu, semoga bisa menjadi bekal nantinya. Ini artinya bisa dibilang produk trigger lah. Iya, betul. Nah ini kalau dampak mungkin dengan yang lihat potensi di Magetan, yang sangat nih. Ini kan kota wisata ya. Jadi ada Sarangan yang sudah terkenal di Magetan. Tapi sayangnya produk kita juga belum ada di sana. Ini PR ini PR sebenarnya untuk pemerintah. Dan rata-rata program daripada UMKM itu saya lihat belum ada yang ngisi di sana. Ya, padahal setiap hari Minggu itu berapa ribu orang, puluhan ribu ya mestinya. Dan di sana coba nanti kita datang dicek produk Magetan aja. Ada the next kegiatan berikutnya. Yang saya lagi. Dan itu PR. Banyak yang sudah curhat dari teman-teman UMKM seperti apa ini harus kita kerjakan. PR kita juga, itu sebagai BPKI bagaimana nanti itu. Semoga bisa mewadahi. Bisa naik nanti. Mas kalau jenengan punya bisa dibilang koneksi atau teman di bidang UMKM berapa sih? Banyak sekali. Ya. Kita ada kemitraan di SRC, itu yang Sampurna itu. Ada yang di CTH, Diskrasnasda Jawa Timur, kita ada di bawah naungan Diskop Jawa Timur, ada di Snaker juga ada, banyak sekali sebenarnya. Tinggal go aja lah sebenarnya. Tim marketingnya. Dan ini ya potensi kita ini masuknya ke kalayak sampai bawah. Jadi dengan nominal yang murah bisa dinikmati oleh masyarakat, ini peluang sekali. Tapi tentunya kalau kita saat ini juga yang namanya
Teknologi sangat penting banget. Iya, untuk sangat-sangat. bisa mendukung. Iya, sangat. Apa yang kita lakukan hari ini? Ini kita ada lewat YouTube juga ada promosi kita. Iya. Jadi kita sampaikan mulai dari produksi, mulai kadang kita promosi pameran di mana itu kita upload di media seperti itu. Mas Ferry? Sudah pernah liputan di Trans 7 sudah pernah. Ini ya. Iya, sudah pernah. Trans 7 sudah. Laut TV yang belum ini. Kali ini Laut TV. Belum datang ke rumah itu. Belum review ya Mas ya. Meskipun kita sudah merasakan. Cuma kita belum datang ke sana. Insya Allah Mas produser nanti ya, kita agendakan mau ke sana. Apa sih yang mereka buat di sana gitu lah, sehingga bisa menemukan ramuan yang luar biasa lah kalau kita Izin komplit sudah, izinnya sudah komplit ini. Ada badan hukumnya ada, NIB-nya ada, semua komplit. Mas kalau ini oke lah, kita juga bisa bilang organisasi masyarakat itu ya biasanya ya, ini kan lebih ke banyak ke sosial gitu, mendampingi masyarakat yang mungkin membutuhkan informasi yang bermasalah dan sebagainya gitu. Nah ini Jenderal juga melakukan sangat usaha welcome mandiri kayak ya, gitu. sangat welcome. Apa yang mau disampaikan sebenarnya kepada masyarakat? Kita sering diundang kadang di kegiatan-kegiatan NU yang sifatnya di Ansor ya, di Panem itu diundang di ranting tersebut untuk menyampaikan keilmuan terkait dengan ekonomi kreatif seperti ini, mulai dari produksi, terus melihat daripada potensi yang di sana, yang mau kita angkat apa, terus dilanjut dengan terkait dengan izin sampai ke bidang promosinya. Artinya kita mendampingi juga untuk iya, pendampingan, kita pendampingan. Jadi katakanlah di desa si A ini ada namanya potensinya jagung, mau diangkat seperti apa, nah, kita bantulah dengan daya pemikiran tim kita sampaikan sampai kalau misalkan mereka mau ya harus sampai up sampai bisa disuguhkan di masyarakat kayak gitu. Jadi produk. Iya, jadi produk ya. Gitu. Itu sering kita, alhamdulillah. Mas kalau potensi yang ada di Bangka yang sempat bilang bahwa kita sempat pendampingan bagaimana dari nol produk potensi kemudian menjadi sebuah barang kemas yang dijual kayak itu, contoh dong. Banyak sekali. Ini di Magetan ini kan potensi namanya jagung. Gitu. Jagung kalau kita jual secara kelon berapa? Hari ini aja yang sekitar 6.000. Dulu berapa? Gitu. Tapi kalau kita mau proses menjadi produk, bisa 1 kilo bisa menjadi 40-60.000, apalagi dengan packaging yang seperti ini, ngeri. Itu salah satu kearifan yang ada di lokal-lokal Magetan banyak. Ada lagi yang namanya tembakau, parang gitu. Parang itu tembakonya sampai per kilonya sampai hampir 1 juta ada. Nah, tapi kan yang sadar seperti itu ya jarang. Karena salah satunya mereka tidak punya jaringan penjualan gitu. Kadang kekurangan modal dan sebagainya. Ini luar biasa, okay. Faktor utama biasanya penjualan. Ya penjualan. Tapi insya Allah kalau penjualan banyak kok sekarang. Banyak. Kita punya relasi-relasi ada. Di Madiun juga ada. Jadi ketika ada potensi seperti itu, malah mereka sudah datang. Cuma kadang itu kesalahannya gini. Mereka tidak bisa menjaga namanya SNI-nya atau standar daripada produknya itu PR. Bisa menjadi bumerang bagi mereka. Rasa kan tidak bisa membohongi gitu. Jadi kesadaran ya dari mereka sendiri gitu ya. Kalau di Magetan rasa, cipta dan karsa ya. Budaya. Karena beberapa penggiat UMKM gitu ya, saya sempat kayak di Sukawidi ini. Sukawidi. Potensi kopinya kan bagus banget. Ya, Sukawidi. Tetapi mengajak masyarakat untuk membuat sebuah produk yang eksklusif, tentunya standarnya itu harus terjaga ya. Karena standar terjaga itu bisa 1 kilo kayak kopi luwak itu kan 400.000. Tetapi standarnya kan harus jelas. Ini yang masih susah. Saya punya namanya produk kopi lau asli dari Panekan. Sebelum ada produk kopi lau yang muncul, kita sudah punya namanya kopi lau Cap Cahangon. Itu kita sudah sampai di
Nyun Sewu, Surabaya, sampai di Maluku dan sebagainya. Nah, harganya ketika kita proses dengan cara yang khusus, pakai kayu bakar, berarti untuk inilah apa namanya kestabilan rasa dan sebagainya butuh proses yang rumit gitu. Lah mau nggak kita? Akhirnya muncul namanya rasa dan harganya pasti pun juga menjanjikan. Sampai kita goreng prosesnya itu manual. Kalau misalnya ganti orang, udah nggak jadi, nggak jadi. Itu ada kopi lau kita juga ada. Karena standar itu memang yang susah berarti. Iya. Jadi Kualitasnya kualitasnya itu ya, yang diproses. Jadi kekayaan ini intelektualnya dan kekayaan apa namanya SDM-nya ini harus kita pertahankan, harus kita budidaya sebenarnya. Tapi kalau kita pengen pragmatis gampang aja. Ya sebutnya masuk mesin, gitu. Atau mungkin yang otomatis. iya gitu. Tetapi itu kemudahan itu akhirnya kualitasnya juga Kualitas alhamdulillah. lebih mudah, Alhamdulillah. lebih murah gitu ya. Tapi sebetulnya saya agak ini sih fokus teman-teman itu kemana? Gitu. Ya, fokusnya ya tadi ke 5 pilar tadi kan ada sosial, ada seni tadi, ada olahraga. Itu pokoknya udah kita maraton banget pendidikan. Orang emas pendidikan juga. Tapi kan ya, oke lah tadi kita bilang upaya saya yakin masih jalan cukup panjang ya. Sangat Karena panjang. kesadaran budaya kita dengan sejarah yang ada aja masih minim banget. UMKM juga untuk bisa menghasilkan produk yang kualitasnya bagus yang bisa menjadi nilai jual itu juga ini masih kita masih susah Oke. untuk. Nah ini upaya apa yang dilakukan teman-teman untuk semua itu yang terutama di OI gitu. Coba kita mewadai, jadi kita tampung lah. Kan dari bidang departemen itu dari 5 pilar itu menjadi 5 departemen. Dan masing-masing itu punya tugas, peran masing-masing. Nah, ya pada intinya kita wadai dan kita coba kita ramu, kita buatkan sebuah proyek-proyek kegiatan yang notabene bisa untuk mengupkan mereka gitu. Mulai dari budaya, mulai dari pendidikan, mulai dari seni dan sebagainya. Ya semoga kita diberikan tetap bisa istiqomah gitu. Diberikan kesehatan pokoknya itu. Artinya kalau Teman-teman diberikan kesehatan gitu. Ribbon. Artinya kalau cuma kita berkutat di UMKM doang itu Nggak bisa, nggak bisa. Ini bagaimana menarik peran pemerintah ini? Iya, harus kita datang juga. Peran pemerintah itu kadang nggih nyun sewu. Ya memang butuh namanya sebuah warna yang akhirnya bisa menarik beliau-beliau itu. Tapi alhamdulillah hari ini Magetan termasuk sangat kondusif terkait dengan pendampingan ekonomi kreatif dan bidang wisatanya. Saya kira luar biasa. Tinggal kita bagaimana berbagi atau bermitra program-program yang belum kita sentuh atau mereka belum sentuh, ya seperti itu. Memperluas marketing. Iya. Sebenarnya kan PR-nya kan itu. Kalau menurut jenengan Mas, monggo Mas Ferry. memperluas marketing. Iya. Permasalahan apa yang UMKM yang kita mau? Masalah cuma satu. Marketing ujung tombaknya. Nah, ini di mana apa yang bisa bilang permasalahan mentok di marketing itu di mana ya? Apakah pemerintahnya juga mungkin belum mencari peluang pasar yang bagus atau memang produk UMKM-nya yang memang belum bisa masuk deh ke pasar mungkin kayak Mono ada banyak sekali pasar yang online yang sekarang ini kayaknya pangsa pasar online itu cukup besar banget gitu. Apa yang salah dengan Magetan terkait UMKM dengan market itu apa sebetulnya? Kan sebenarnya semua sudah diwadai di masing-masing bidang. Tetapi kan di situ mungkin di situ kan ada hal-hal yang terkait dengan produk itu sendiri. Kemasannya, terkait rasanya, itu kan belum ada uji secara menyeluruh. Jadi perlu dari pemerintah juga kan harus bisa selalu bersinergi dengan UMKM yang ada dan tentunya nantinya produk itu bisa masuk ke misalkan pasaran luar negeri ataupun ke daerah lainnya seperti itu. Jadi intinya kan perlu lagi sinergi sebenarnya, komunikasi. Makanya dari OI kan berusaha kita mewadai. Jadi pemerintah biar ini loh sebenarnya. Jadi bisa menjelaskan pada pemerintah bahwasanya kita punya potensi yang besar. Sampai kita ngepostnya pun juga di rumah promosi Magetan. Nah sebenarnya ini kan sebuah awal atau perjalanan
yang sangat luar biasa. Sudah 10% katakanlah. Kenapa kok kita ngepostnya sering-sering ngopi di rumah promosi Magetan? Ya tujuannya apa, juga ikut meramaikan. Di sana adalah tempat-tempat daripada berkumpulnya para peran UMKM itu. Kerajinan. Cuma yang di sana itu kan masih kurang getol promosinya aja. Bahasanya harus bagaimana menarik. Kalau kita cuma diam aja dan kita menunggu dari pemerintah sendiri, ya kelamaan menurut saya. Dan kita harus berperan buat kegiatan-kegiatan seperti kemarin juga alhamdulillah sudah dilaksanakan salah sama teman-teman RPM. Dan akhirnya orang-orang datang ke situ mengenal namanya Rumah Promosi Magetan. Termasuk ulang tahun. Kita ulang tahun di sana. Lah, Tujuannya adalah itu, biar masyarakat juga tahu bahwa ada ruang gitu ya dari pemerintah untuk ayo ini kita kasih ruang gitu kan, untuk mempromosikan karya ataupun hasil karya UMKM Jenengan gitu. Tetapi itu kan nggak cukup ya. Nggak cukup. Kemudian kalau menyediakan kita panjang produk kita di situ itu kan nggak cukup. enggak. Ini butuh orang-orang yang punya visioner untuk bagaimana sih meramaikan daerah situ kan gitu ya. Akhirnya orang bisa tertanam, oh di sini memang Di sini tempatnya produk-produknya ada di Kabupaten Magetan gitu. karena nggak ada ya kelewat. Kalau nggak ada yang kenalkan ya kelewat terus gitu. Tapi intinya Padahal ada. tempatnya sudah strategis, Strategis banget, ya. Jadi tinggal bagaimana kita membangun namanya jaringan. Ya. Berarti bahasanya dinas-dinas sendiri itu kan sudah nyun sewu, sudah punya pakem masing-masing. Ada namanya Diskop, ada namanya dinas perdagangan, ada namanya dinas pariwisata. Nah, ini kan peran-peran yang sangat urgent. Bahasanya kalau jualan rokok pasti ada namanya, kalau orang wanita cewek bawa rokok itu namanya apa namanya? SPG. SPG. Nah, itu pokoknya ada dinas perdagangan sebenarnya. Bagaimana mendatangkan atau bisa menjual yang namanya produk gitu. Nah, kalau diam aja ya Allah alam kapan gitu terkenal gitu loh. Ya, bagian keuangan terkait ya, ini juga secara pribadi saya juga pelaku daripada UMKM. Berarti saya titip ini, semoga bisa didengar oleh bapak-bapak yang di atas ini. Ya, kalau sudah terbentuk namanya produk seperti ini, minim pasti akan membutuhkan namanya investasi. Mulai dari keuangan, mulai dari tempat-tempat produksi dan sebagainya. Ini harus kita pikirkan. Dan notabene rata-rata biasanya kalau sudah up seperti ini ya wis karena awakmu lah ini. Ini kan ya sangat itu masih butuh sentuhan gitu. Sangat membagongkan ini. Tapi sebenarnya kan Magetan punya ciri khas itu, kulitnya. Yang jelas itu potensi sebesar di Magetan ini kalau tidak kita manfaatkan eman-eman. Jadi ada wisata sarangan, ada di sana di tempat pembelajaran itu kulit-kulit itu kan harus kita soundingkan lah. Ya, semoga saja ada nanti setelah podcast ini nanti di Sarangan ada tempat UMKM gitu kan ya bagus banget. Cuma promosi di jalan ini ya, di jalan Cawo itu ya. Ada ruang lagi yang harus ada. Dan nyun sewu harus ada ada sinergitas. Jadi antar pemerintah tadi SPG-nya juga nyun sewu harus getol. Kalau dari dengan ya, saya agak heran nih lagi gini. Bagaimana ini? Lembaga masyarakat itu biasanya jangan deh mau terjun langsung. Aku bisa gimana? Karena dia lebih sangar mau lebih sangar itu kalau saya menangani kasus gitu. Apalagi membongkar mungkin kasus korupsi atau apa gitu ya. Ini tapi dari teman-teman dia lebih turun lagi gitu, turun ke lapangan gitu maksudnya untuk bagiannya bisa menjadi contoh gitu. Ya, amin. Gitu. Ini kenapa mengambil hal yang itu? Ini hal yang nggak sangar kalau menurut kami. Gitu. Mungkin di dunia organisasi juga nggak sangar deh. Karena organisasi yang lain demo dong gitu. Konsep kita malah demo ini bikin minuman yang sehat atau apa gitu. Konsep kita kan sangat praktis tuh. Tadi kita sebutkan
namanya bagaimana kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat kita. Kenapa kita jauh-jauh ke situ? Wong kita aja di depan mata kita. Kalau misalkan banyak di masyarakat kita kekurangan secara ekonomi, yang merugi siapa gitu. Kan konsepnya ramah Bagaimana dengan anak-anak didik kita, santri, dari siswa, dari mahasiswa, kalau tidak kenal yang namanya dengan budaya, kearifan lokal, nah ini bagaimana? Berarti namanya kemunduran pasti akan datang. Ya, kalau yang jenengan sampaikan sudah ada petugasnya namanya penegak hukum itu ya. Ini mengambil perannya. Iya, itu perannya mereka. Tapi kalau misalkan secara ekonomi, secara pendidikan itu tersampaikan, pastilah yang namanya kesenjangan sosial, kesenjangan masyarakat pasti akan bisa dikurangi gitu. Masa mau maling kalau sudah sugih gitu kan ya. Dengan ekonomi kreatif aja kita sudah cukup, kenapa mau korupsi gitu loh. Paling banyak. Ada memang Iya. ekonomi. Iya. Ini penting memang. Sangat pokok. Untuk menekan hal yang negatif lah dari Iya, sangat pokok. perilaku masyarakat. Iya. Kalau saya dari tadi ini produk dari para santri sebenarnya Oke. santrinya di mana sih Mas gitu? Di Pondok Pesantren Subulun Najah, di tepatnya Desa Gedung Panji, Kecamatan Lempean ya. Ya, ini termasuk salah satu produk ikon juga untuk memberikan semangat terhadap teman-teman atau pengasuh pondok pesantren yang ada di Magetan. Karena apa? Hari ini santri tidak cukup untuk mengaji, ya harus berwirausaha juga bisa, namanya santripreneur itu. Ya tadi saya sampaikan supaya kedepannya ketika sudah bermasyarakat, jadi tidak mudah tergilas, tidak mudah itu patah semangat dan akhirnya melupakan apa yang namanya amanahnya. Dia bisa mengaji dan dia bisa berhidup dengan makmur dan aman gitu, dengan kreativitas yang dia miliki. Biar selalu inovasi. Ya. Artinya santri nggak cuma Iya. pandai ngaji gitu ya. Pokoknya santri pulang ya harus bisa menyampaikan ilmu dan bisa bermanfaat bagi masyarakatnya secara ekonomi, secara akhirat juga bisa. Jadi, harus bisa. Jadi dohir batinnya. Iya. Fleksibel. Ngaji doang gitu ya. Bagaimana bisa membagikan perekonomian masyarakat juga. Oke. Keren banget ini. Banyak sekali kok. Ini 5 pilar kalau dioncek ini nggak barbar. Ini nggak selesai nih. Kemarin nggak selesai. Nggak selesai. Ini kita campur aduk ini. Tapi yang masih bisa dibilang bahwa teman-teman yang di OI ini pergerakannya beda dari mana teman-teman yang mungkin di ASM yang lain gitu. Karena lebih ke bagaimana memberdayakan masyarakat untuk bisa mandiri dari mandiri. Kita harus punya karakter sendiri. Ya. Dengan 5 pilar itu. Siap. Mas, saya kembali dong ke agenda yang akan kita laksanakan. Sejauh ini tahapannya apa yang tadi mau para budaya tadi ya? Nah ini apa tahapannya sudah berjalan saat ini? Masih kan konsep kemarin kan baru di Maspati, di distrik Maspati kan di situ ada mengangkat sebuah sejarah Raden Logopawiro Durjo III itu dan istrinya Maduretno di Astana Giripurno itu. Di situ kan intinya kembali lagi pemuda. Intinya generasi sekarang itu bisa mengilhami dan juga bisa meneladani kisah-kisah yang terjadi di masa lampau. Sehingga kan bisa untuk introspeksi di hari yang ke depannya. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar hari ini digital, tapi di situ kita sambungkan harus lagi, menyambungkan darah-darah leluhur lah. Jadi kalau istilah Jawanya itu mengumpulkan balung yang pisah lain. Kan di situ kan penting sekali itu. Karena tanpa leluhur kan kita nggak bisa berdiri hari ini di sini ya. Maka dari itu dengan adanya kegiatan yang kemarin kita laksanakan di distrik Maspati kan diusahakan dapat menjadi pioner bahwasanya budaya itu sangat penting. Bagi sejarah lokal dan hari lokal ini wisdom. Hari ini kita sambung dengan ini para musisi ya, parade budaya. Parade musik ini. Parade musik. Dan ini kan kita membangunkan para pemuda dan masyarakat yang mempunyai
masing-masing kompeten yang khususnya di bidang musik ya, ini kan bisa menjadi wahana kita untuk pengenalan 5 pilar tadi juga. Makanya yang kita lombakan, kenapa kita harus lagu-lagu nasional? Ini kan termasuk jati diri kita, makanya harus kita up-kan. Ya, semoga bisa sukses. Tujuan Membangun kita. jati diri bangsa. Ya. Khususnya yang tidak usah jauh-jauh yang ada di Magetan ya. Kita mulai dari siswa, mahasiswa, nanti anak-anak SMA, SMK ini biar tidak main-main HP saja lah pokoknya. Kan kasihan. Sekarang cenderung gadget itu. Makanya kan kita usahakan biar ada alih budaya. Bahasanya kan itu. Artinya sekali merengkuh dayung 2-3 tujuan tercapai. Amin, amin. Ya itu kan terus nyambung, terus bersambung. Selalu bersinergi intinya. Terus bersambung, intinya harus bersambung. Kan penting tidak itu cukup satu kegiatan dan yang harus baru kan. Semoga laut jadi bagian dari Amin. Ya, ini termasuk jadi bagian daripada program kita. Program marketing juga. Enggak, ini kan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa lah. Kalau kita potensikan kan, wah ngeri ini. Makanya di sini kan ada lau, kan ada sejarahnya Brawijaya. Lah, apa ini? Ya kan itu kan. Aku enggak tahu ya gitu. Aku enggak tahu dah. Ini bisa 5 malam ini diskusi ya. Pokoknya diskusi ini kalau dibahas bersambung terus gak ada habisnya gitu loh. Tapi Mas, untuk statement closing dengan semangat seperti ini, ini bagaimana agar bisa masyarakat juga memiliki semangat yang sama? Amin. Ya. Apa yang jenengan lakukan lagi? Kita berpikir positif. Jadi jangan mencari hanya notabene kesalahan pribadi atau kesalahan orang lain, tapi selalu berpositif dan bisa terus bergerak, bisa menjadi manfaat bagi orang lain dan diri kita khususnya seperti itu. Itu aja. Mas? Iya. Apa yang akan dilakukan? Ya, kita punya spirit yang bagus gitu. Jadi hidup itu kan kita tidak sekali. Iya. Berarti uripe mursi tok. Kesempatan ini kenapa kita sia-siakan? Intinya kan kayak gitu. Makanya kan kembali ke temanya lau kan di situ ada pitulasan sabdo paling ikut saya. Ya kan udah mulai malam. Jawa kan begini. Sabdo kan perkataan. Pahlawan itu kan dari perkataannya ulama, kiai yang juga bisa. Nah di situ ada noyo ginggong. Noyo itu kan pandangan, ginggong yang luas. Jadi kan sebuah perkataan dari alim ulama, dari orang yang berbudi luhur, itu bisa jadikan sebuah pandangan. Pandangan tidak hanya sekedar di lokal saja, tapi juga di luar daerah. Jadi kan itu sabdo pahlawan noyo ginggong kan ini. Jadi perkataan seorang ulama, seorang yang punya jiwa yang bagus, punya kekuatan itu berpandangan luas. Jadi noyong ginggong jarang sekarang kan orang Jawa mau mempelajari kan jarang. Maka lau kan di sini kan ada situsnya itu kan, sabdo pahlawan noyong ginggong di situ di Argo itu. Kayaknya saya butuh undang satu sesi satu tema itu. Lau itu tinggi Mas. Lau itu kan kalau sosok-sosok kiai-kiai saya itu menyampaikan bahwa lau itu kan lauhil mahfud. Makanya jenengan pakai nama lau ini kan wah luar biasa ini. Lauhil mahfud itu kan yang tinggi di sana itu. Ya. Kita belum sampai sana. Ya belum ya. Bersambung nanti besok-besok aja itu. Cuma itu tadi spiritnya yang sama, ya kan? Bagaimana kita berguna untuk Amin. Pokok itu pokok pakem itu. Artinya semoga sukses untuk amin. Dan tetap semangat untuk membuat kegiatan yang menginspirasi orang lain. Amin. Siap. Amin. Saya yakin ya, orang baik itu penting. Amin. Tapi bagaimana bisa berguna untuk orang lain? Amin. Penting. Omah diskusi.